Hingga malam tiba, Cassius tak lupa memasang tali pembatas untuk sebagai alarm seperti yang ia lakukan saat berkemah di hutan. Setelah semua persiapan sudah selesai, Cassius menunjukkan rute tercepat agar Megan dan David bisa cepat sampai ke kota perahu. Sementara ia dan Abby tidak bisa mengantarkan mereka karena masih punya tujuan lain. Sontak hal itu membuat David dan Megan merasa heran sekaligus kecewa karena menganggap jika Cassius akan pergi bersama. Cassius menegaskan bahwa tidak ada yang namanya tempat paling aman di dunia ini. Satu-satunya tempat paling aman hanyalah mereka harus pergi sejauh mungkin dari para zombie dan terus berpindah-pindah dari satu ke tempat lain. Selain melawan dan tetap menjauh seperti yang Cassius lakukan saat ini, sempat terjadi perdebatan antara Abby dan Cassius karena menganggap Cassius telah berlebihan sehingga Abby membujuknya untuk memeriksa wilayah kota perahu sekaligus mengantarkan Megan dan David menemui para penyintas di sana. What was it like? You sure you don't want any? Thanks, but then to the islands by boat. Sing enough. Sementara Abby berjaga duluan dan Megan sudah tertidur pulas, David dan Cassius mulai mengobrol mengenai kehidupan satu sama lain termasuk memuji kehebatan Cassius dengan gampangnya mengalahkan para zombie. Ia juga berterima kasih atas Cassius yang sudah menolong bahkan membawanya sejauh ini. Melihat wajah memanas dan kondisi Megan yang sedang hamil tua akhirnya membuat Cassius merasa iba dan memutuskan untuk mengantarkan mereka ke tempat yang ia tuju. Keesokan paginya saat Abby masih berada di lantai atas selesai berjaga, ia langsung dikejutkan dengan suara zombie yang berasal dari semak sehingga Abby dengan cepat turun untuk memberitahu Cassius tentang situasi darurat ini. Tepat saat zombie akan sudah mengentul di hadapannya. Tak lama gerombolan zombie lain yang sedari kemarin mengejar dari lembah pun akhirnya sampai ke kota mati yang dijadikan tempat peristirahatan Cassius. Ketika salah satu zombie beralih masuk ke dalam bangunan, Cassius CS sudah lebih dulu melanjutkan perjalanan dan mendengar suara ledakan tersebut dari kejauhan, sehingga mereka menyadari jika para zombie saat ini sudah berada tepat di belakang mereka. Secara kebetulan jalan yang mereka lalui adalah jalan menuju ke bandara, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke sana dengan harapan masih ada pesawat yang bisa digunakan. Di tengah perjalanan mereka tak sengaja menemukan seonggok mobil diparkir tepat gedung terbengkalai. Mereka juga menemukan si pengendara sudah tak bernyawa dengan luka tembak di bagian kepala. Curiga jika beliau bundir sebelum diserang oleh kelompok zombie tadi. Cassius menyuruh Abby untuk masuk dan memeriksa bangunannya karena bisa saja masih ada zombie yang tertinggal di dalam sana. Beberapa saat berkeliling, Abby tak menemukan apapun di dalam bangunan tersebut. Ia hanya menemukan beberapa kaleng makanan siap saji. Sebelum melanjutkan perjalanan, Cassius iseng memeriksa bagian bagasi mobil dan secara kebetulan menemukan kursi roda untuk membantu Megan yang sudah mulai kelelahan. Dan inilah bandara yang dimaksud Abigail tadi. Bandara ini yang ternyata bekas tempat ayahnya dulu bekerja, sehingga ia segera pergi ke lokasi hanggar untuk memeriksa apakah pesawat pribadi sang ayah masih terparkir di sana. Dan ya, beruntung dirinya tersisa satu pesawat yang sudah tak lama terpakai, meski sudah usang dan tak bisa dinyalakan Setidaknya badan pesawat ini masih utuh dan kokoh sehingga mereka mendorongnya keluar untuk diperbaiki. Berbekal hasil magang 3 bulan selama di SMK 10 tahun yang lalu, David dan Megan pun mulai mengotak-atik mesin pesawat agar bisa digunakan kembali. Sementara Cassius dan Abby akan berkeliling memeriksa seluruh area sekitar. Cassius dengan santainya malah mengoleransi di menara pengawas sambil santai-santai, di mana saat akan melihat ke arah David yang sedang memperbaiki pesawat. Terlihat puluhan zombie sedang berlari ke arah David dan Megan, sehingga Cassius langsung berlari mengingatkan mereka akan adanya zombie yang mendekat dan meminta David untuk segera menyelesaikannya. Beruntung masih bisa selamat dan hanya mengalami baret-baret ringan, termasuk Megan yang kandungannya juga baik-baik saja, sehingga mereka segera pergi sebelum para zombie menemukannya. Beberapa meter jalan kaki tibalah mereka di sebuah stasiun kereta terbengkalai yang kondisinya sangat memprihatinkan, dengan fakta bahwa jarak ke kota perahu masih membutuhkan waktu sekitar 2 hari perjalanan.
mereka memutuskan akan beristirahat di stasiun ini sambil mempersiapkan tenaga untuk besok hari. Singkat cerita, malam pun tiba. Sambil beres-beres, David diam-diam mengambil pistol yang sempat Cassius berikan saat di bandara. Entah apa yang ia lakukan dengan pistol ini, lalu menodongkan pistol ke batoknya sendiri. Faktanya, kaki David ternyata sempat tergigit saat insiden di bandara tadi, yang karena tak ingin menjadi beban bagi Meghan dan semua orang, David memutuskan bundir sebelum virusnya semakin menyebar. Dan ya, David tak jadi melakukannya karena teringat dengan cicilan Shopee yang belum lunas. Ia memutuskan kembali dan menunda aksi bundirnya. Keesokan paginya mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan melewati jalur hutan agar tidak mudah ditemukan oleh para zombie. Beberapa meter berjalan, David tiba-tiba berhenti akibat tubuhnya yang lemas. Pertanda virusnya mulai menyebar, namun David tetap merahasiakannya karena tak ingin Meghan khawatir dan mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Cassius yang tadi melihat luka di kaki David langsung menyerenteng tanpa sepengetahuan Abby dan Meghan. David menjelaskan jika ia akan membantu mereka nanti saat virusnya akan semakin parah. Dan untuk sekarang David memohon agar Cassius membiarkannya ikut rombongan demi menemani Meghan sampai Meghan detik-detik terakhirnya dan meminta Cassius untuk tetap merahasiakannya. Perjalanan kembali terhenti saat mereka menemukan sebuah rumah yang kondisinya sangat terawat dan benar saja lampu tiba-tiba menyala, disusul dengan suara speaker yang menanyakan tentang tujuan mereka datang ke daerah ini. Namun melihat Cassius dan Abby membawa senjata lengkap, Norton meminta mereka untuk melucuti semua senjatanya. Mereka disambut baik oleh Norton yang menyediakan segala macam kebutuhan mulai dari makanan, minuman. Entah seperti apa latar belakang si Norton ini, tetapi ia seperti tahu banyak hal tentang kegilaan yang terjadi seluruh penjuru dunia. Berbeda dengan Cassius yang memandang ini sebagai bencana tak berujung, Norton justru berpikir sebaliknya dengan menganggap jika ini adalah awal evolusi terbesar umat manusia dalam mencapai keabadian. Di tengah perbincangan tersebut, David terlihat sangat pucat akibat luka yang ada di kakinya, sehingga ia izin pergi ke toilet untuk melihat kondisi tubuhnya yang mulai merasa tak normal akibat virus zombie yang mulai menjalar ke seluruh tubuh. Dan alangkah terkejutnya David saat mendapati semua teman-temannya sudah tak sadarkan diri, disusul dengan ia sendiri yang juga ikut terkapar setelah Norman menunjukkan alat ciptaannya, di mana hanya dengan alat inilah bisa mengetahui seseorang sudah terinfeksi virus atau belum. Sadar-sadar mereka terbangun dari ruang bawah tanah dengan kondisi yang sudah terikat, di mana Norton sangat antusias karena telah mendapatkan beberapa relawan untuk melakukan eksperimen gilanya. Entah eksperimen macam apa yang ia lakukan si Norton ini. Namun saat ini keadaan mereka benar-benar terancam karena Norton akan membiarkan istrinya yang sudah terinfeksi memangsa mereka semua. Beruntung David yang saat ini belum sepenuhnya menjadi zombie berhasil menggagalkan rencana Norton dan membantu yang lain untuk kabur, sehingga mereka semua mengambil senjata dan kunci mobil milik Norton untuk secepatnya meninggalkan tempat ini. Kembali dihadang oleh zombie yang sedari kemarin terus mengejar di mana Cassius memacu mobilnya ke daerah kota perahu yang selama ini mereka tuju. Namun perjalanan harus terhenti saat jalan yang mereka lalui terhalang pohon-pohon yang sedang tumbang, sehingga David yang mulai hilang kesadaran pun meminta Cassius untuk membawa Meghan bersamanya dan akan menghadapi para zombie sendirian. Sambil menggendong Meghan yang sudah akan pecah tetuban, Cassius berlari secepat mungkin untuk sampai ke tepi pantai, disusul oleh Abby yang mulai kehabisan peluru akibat para zombie yang tidak ada habisnya. Beruntung para penyintas yang berjaga di gerbang melihat keberadaan mereka dan berhasil mengusir para zombie untuk sementara waktu. Dan inilah kota perahu yang dimaksud, kota yang dibangun di atas beberapa perahu. Selesai dengan ketegangan malam, Meghan secara dibawa ke ruang bersalin seadanya karena sebentar lagi akan melahirkan. Beruntung Cassius dan Abby disambut baik oleh pelintas di kota ini. Mereka langsung dibawa menemui pimpinan kota perahu yang bernama, kita panggil saja si ketua, untuk sekedar berkenalan dan mengetahui asal-usul Cassius dan Abby.
Beberapa saat menunggu, kasus akhirnya menerima kabar baik jika Meghan telah melahirkan anaknya dengan selamat. Namun kabar buruknya, Meghan mengalami sedikit kritis pasca melahirkan karena fisiknya mulai melemah. Menyadari dirinya tidak akan selamat, ia meminta kasus untuk menjaga bayinya, berharap anaknya mampu bertahan di tengah dunia yang kejam ini. Abi yang sudah lama tak menemukan hiburan pun memutuskan pergi berkeliling sekitar pelabuhan sembari melihat pria dewasa yang menggelar acara adu panco, di mana ada seorang pemuda tampan yang bernama, kita panggil saja Udin ini. Setelah cukup lama berbincang-bincang, malamnya si Udin mengajak Abi untuk pergi berpesta dan salah satu bar yang ada di sana, yang mana untuk pertama kalinya Abi benar-benar menikmati suasana yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Setelah akan pulang, Abi tak sengaja menemukan satu ruangan yang membuat sangat penasaran. Lalu masuk untuk memeriksa. Di sana ia menemukan sebuah benda yang terlihat seperti pemicu, lengkap dengan antenanya. Lalu si Udin langsung mengambil dan meletakkannya seperti semula. Ia juga sebenarnya tak tahu pasti tentang kegunaannya, tapi ketua pernah mengatakan jika remote ini hanya akan digunakan saat situasi benar-benar genting. Tak hanya itu saja, Udin juga menunjukkan terowongan rahasia yang sudah dibangun sejak lama sebagai antisipasi jika suatu saat para zombie berhasil menerobos. Beralih ke Norton yang memutuskan pergi ke kota untuk menghabisi Cassius dan kawan-kawannya. Ia juga membuat serta para zombie yang berhasil ditaklukkan menggunakan alat ciptaannya. Norton mulai melakukan aksi gilanya dan Norton bersama pasukan zombinya berhasil masuk dan menyerang semua penghuni kota. Abi meminta Samsul dan penjaga lain untuk mengamankan jalur terowongan rahasia, di mana Cassius yang melihat pun langsung berlari untuk membantu. Tetapi melihat kondisi Cassius yang sudah tak sehat lagi, Norton lantas menghampiri dan menghajarnya sampai babak belur. Namun hal itu tidak berlangsung lama setelah Cassius bangkit dan balik menghajar dan hingga berhasil menghancurkan alat pengendali zombie tersebut. Sementara para penduduk berhasil selamat dan sudah ada di tepi pantai, Cassius dan Abi masih berada di kapal untuk pergi ke terowongan. Ternyata benda kecil yang sempat Abi lihat tadi adalah sebuah pemicu jarak jauh yang digunakan untuk meledakan kota perahu. Berhasil selamat dan kembali bergabung dengan para penyintas, mereka tiba-tiba mendengar suara tembakan yang rupanya berasal dari si ketua. Melihat bekas gigitan di lehernya, Cassius meminta si ketua untuk mengendalikan diri dan segera tinggalkan tempat ini. Ya, terjadilah pertarungan antara Cassius dan si zombie, dan notabene adalah ayahnya si Abi. Sempat bingung karena tak tega jika menimbak ayahnya sendiri. Abi kembali sadar saat melihat Cassius yang semakin terpojok dan menghampiri dan sang ayah. Setelah semua selesai, tak ada lagi yang tersisa. Kini tugas mereka adalah mencari tempat lain untuk jadikan rumah baru, yang karena ketua sudah tewas, mereka meminta Cassius untuk memimpin kelompok ini dan berjuang bersama-sama untuk memulai peradaban baru.